Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian beriman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Mereka sangat istimewa karena sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah sekalipun membantah. Malaikat menghabiskan waktunya untuk mengabdi kepada Allah, senantiasa taat kepada perintah-perintahnya dan tidak pernah mendurhakainya. Iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang senantiasa bertasbih dan selalu taat kepadanya. Para malaikat diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus alam semesta seperti menurunkan wahyu, mengatur hujan, mencabut nyawa, mencatat perbuatan manusia, dan lainnya. Malaikat diciptakan dari cahaya yang bersifat memantulkan. Cahaya pada hati manusia dan kedamaian di bumi. Manusia diciptakan dari tanah yang bersifat tenang, diam, dan stabil. Sedangkan jin diciptakan dari api yang bersifat selalu bergerak, bergejolak, dan tidak pernah tenang. Para malaikat mempunyai karakter patuh hanya kepada Allah. Mereka melaksanakan tugas, mengatur dan menertibkan alam semesta serta tidak pernah mengeluh. Malaikat senantiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya dan tidak pernah melakukan perbuatan di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nama dan tugas malaikat. Allah menciptakan malaikat yang jumlahnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jumlah malaikat yang wajib diketahui oleh manusia dan disebutkan dalam Al-Qur'an yang berjumlah 10 malaikat. Adapun nama-nama 10 malaikat dan tugas adalah sebagai berikut. 1. Malaikat Jibril. Allah memberikan tugas kepada malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Ketika wahyu telah terhenti, Jibril memberikan ilham kepada orang-orang yang soleh yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril juga memiliki sebutan lain yaitu Ruhul Kudus dan Ruhul Amin. 2. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan rezeki kepada semua makhluk Allah yang tersebar di alam semesta ini, mengatur hujan dan lain-lain. 3. Malaikat Israfil. Allah memberikan tugas kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala pada hari kiamat, yaitu saat meletusnya kiamat kubra hingga dibangkitkannya manusia menuju alam mahsyar. 4. Malaikat Israel. Malaikat Israel disebut juga malaikat maut. Malaikat Israel bertugas sebagai pencabut nyawa manusia dan semua makhluk bernyawa di alam ini. Malaikat Raqib dan Atid. Semua amal manusia diperhatikan dan dicatat oleh malaikat. Semua manusia akan diawasi seluruh gerak mereka di dunia ini oleh malaikat. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan malaikat. Amal kebaikan akan dicatat oleh malaikat Raqib dan amal keburukan akan dicatat oleh malaikat Atid. 5. Malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas untuk mengajukan pertanyaan kepada manusia di alam kubur. Kedua malaikat ini memeriksa manusia seputar amal perbuatannya selama hidup di dunia. Apabila manusia selama hidup di dunia berbuat baik, maka akan mendapatkan kebahagiaan dan nikmat kubur. Namun apabila berbuat dosa dan maksiat selama hidup di dunia, maka akan mendapatkan azab kubur. Sejak dari kubur ini, gambaran surga dan neraka mulai terlihat. Malaikat 7. Malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Jabariyah. Allah memberikan tugas kepada malaikat Malik untuk menjaga neraka dan memimpin para malaikat penyiksa penghuni neraka. 8. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga dan memimpin malaikat lain untuk melayani para penghuni surga.
Orang yang beriman kepada malaikat akan selalu berhati-hati dalam berperilaku karena mereka mempercayai adanya malaikat yang selalu mendampingi manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya diucapkan dalam lisan, namun harus dimulai dari tekad yang kuat dalam hati serta diamalkan dalam perbuatan sehari-hari secara konsisten dan berkesinambungan. Dapat dibuktikan dengan perilaku seperti berikut. 1. Beriman kepada malaikat Jibril diwujudkan dengan perilaku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi hidayah. 2. Beriman kepada malaikat Mikail diwujudkan dengan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan rezeki yang halal dan baik. 3. Beriman kepada malaikat Israfil diwujudkan dengan perilaku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari azab pada hari kiamat. 4. Beriman kepada malaikat Israel diwujudkan dengan perilaku sebagai berikut: mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. 5. Beriman kepada malaikat munkar dan nakir diwujudkan dengan perilaku sebagai berikut: memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari siksa kubur. 6. Beriman kepada malaikat raqib diwujudkan dengan perilaku sebagai berikut: memiliki niat baik dalam segala perbuatan maupun ucapan. 7. Beriman kepada malaikat atid diwujudkan dengan perilaku sebagai berikut: menjauhi niat buruk, perkataan kotor, dan perilaku tercela. 8. Beriman kepada malaikat Malik diwujudkan dengan perilaku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari siksaan api neraka. Yang terakhir, beriman kepada malaikat Ridwan diwujudkan dengan perilaku berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk karena sekecil apapun perbuatannya, baik dan buruk akan tetap ada balasannya. Beriman kepada para malaikat Allah adalah suatu kewajiban bagi umat Islam. Artinya, jika seseorang beriman kepada Allah tanpa beriman kepada para malaikatnya, maka imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak diterima. Dia bisa dikategorikan seorang murtad atau orang yang keluar dari Islam. Adapun fungsi beriman kepada para malaikat adalah sebagai berikut. Orang yang beriman kepada malaikat akan semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia akan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak dan Maha berkuasa. Dia telah menciptakan makhluk goib bernama malaikat. Kekuasaannya dapat menguasai dan mengatur malaikat yang berjumlah banyak. Alangkah agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman juga akan meyakini bahwa malaikat yang memiliki tugas-tugas itu ada. Semua malaikat tunduk dan patuh terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada malaikat akan meneladani tingkah dan akhlak para malaikat, karena mereka adalah makhluk yang patuh. Jika manusia meneladani akhlak para malaikat, ia akan jadi manusia yang patuh pula. Malaikat tidak pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah durhaka dan berbuat dosa. Hidupnya hanya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Tidak sedikit pun waktunya dihabiskan untuk berhura-hura. Wataknya penurut dan tunduk pada perintah Allah. Manusia yang mengikuti watak malaikat akan memiliki watak malaikat pula. Ia akan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang akan mencabut semua nyawa manusia. Manusia akan bertemu malaikat di alam kubur dan akhirat. Orang yang beriman kepada malaikat akan selalu ingat Allah dan kematian. Ia pun akan ingat bahwa ia akan meninggal dunia, dan di kuburan nanti semua manusia akan ditanyai oleh malaikat, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kiblatmu, dan siapa saudaramu. Pertanyaan itu akan dijawab sesuai dengan amal seseorang. Jika amalnya baik, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Dua malaikat itu memberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada Jibril. Dalam agama Islam, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi. Namun, dalam agama Yahudi dan Nasrani, mereka memiliki kitab tersendiri, yaitu
Taurat dan Injil yang berbahasa Ibrani dan Aram. Dalam Taurat dan Injil, malaikat Jibril disebut sebagai Gabriel. Gabriel berasal dari beberapa kata, yaitu Gamal, Beit, Res, Alap, Lamat, dan El, sehingga membentuk kata Gibrah yang berarti malaikat pelindung, perkasa, benteng, Enoah. Yang kedua ada Mikail. Dalam agama Islam, Mikail adalah malaikat penyampai rezeki dari Allah untuk dibagikan kepada makhluknya. Dalam agama Yahudi Nasrani, malaikat Mikail disebut dengan Mikael. Mikael berasal dari bahasa Ibrani, Mikael atau Mikael, dan bahasa Latin Mikael atau Mikael. Dalam tradisi Talmud agama Yahudi, nama Mikael artinya yang seperti El atau Allah, atau serupa dengan El. Menurut kaum Israel, Mikael adalah salah satu malaikat utama dalam ajaran Abrahamik. Namanya merupakan seruan dari peperangan yang dilakukan para malaikat dalam pertempuran di surga melawan pasukan setan. Dan selanjutnya ada Israfil. Dalam agama Islam, Israfil adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala guna mematikan seluruh makhluk di hari kiamat dan menghidupkan seluruh makhluk di hari kebangkitan. Dalam agama Yahudi Nasrani, malaikat Israfil disebut sebagai Israfel atau Rafael. Dia mendapat julukan Burning One dan Angel of Song. Menurut kepercayaan agama Yahudi, pada hari kiamat, Israfel akan turun ke bumi. Dia ingin berdiri di atas batu karang suci di Yerusalem, meniup sangkakala dan mematikan makhluk. Pada hari kebangkitan, dia meniup kembali sangkakalanya secara menggelora dan akan membangkitkan orang-orang mati dan memanggil mereka untuk diadili. Selanjutnya, Israel. Dalam agama Islam, malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa para makhluk-makhluk Allah. Namun dalam agama Yahudi dan Nasrani, malaikat Israel disebut dengan Azrael dengan julukan The Angel of Death. Sekelompok agama Yahudi mempercayai bahwa Azrael pada awalnya adalah seorang yang diangkat ke surga karena taat dan berubah menjadi malaikat. Adapun sebagian kelompok Yahudi yang meyakini bahwa Azrael adalah anak Tuhan. Orang yang beriman kepada malaikat akan memperoleh beberapa hikmah yang sangat bermanfaat untuk kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah tersebut diantara lain adalah: pertama, menjadi motivasi untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menimbulkan semangat dalam diri kita untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk sekecil apapun, dimanapun dan di kapanpun. Yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis untuk senantiasa berusaha keras dan tidak malas dalam menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meningkatkan keyakinan bahwa dunia ini sementara dan ada kehidupan yang kekal di alam akhirat nanti. Yang terakhir, menumbuhkan sikap untuk tidak takut mati dan tidak cinta dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.